Sobat, aku mau cerita tentang satu perasaan. Perasaan yang mungkin pernah atau bahkan sedang kamu rasakan saat ini. Kamu datang ke gereja, kamu duduk di bangku gereja, kamu bernyanyi lagu-lagu pujian bersama yang lain. Kamu mendengarkan khotbah, kamu mengangguk-angguk. Kemudian kamu pulang, dan di antara semua jemaat yang hadir saat itu, tidak ada yang benar-benar melihatmu. Tidak ada yang bertanya, kamu baik-baik saja. Tidak ada yang menjangkau, aku di sini untukmu apapun yang terjadi. Kamu merasa seperti hanya sebuah angka di daftar hadir, entry di database komputer gereja. Wajah yang lewat begitu saja di antara kerumunan. Orang yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Mungkin kamu sedang bergumul dengan dosa yang berat. Mungkin rumah tanggamu sedang hancur dan kamu tidak tahu harus bicara dengan siapa. Mungkin hatimu penuh dengan pertanyaan tentang Tuhan, dan kamu takut bertanya karena kamu takut dihakimi. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Dan di dalam hatimu, ada luka yang diam-diam bertanya, apakah aku benar-benar penting? Apakah ada yang mau mencari aku? Apakah aku hanya sekadar pelengkap di gereja ini? Sobat, perasaan itu nyata dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Aku sendiri dulu pernah ada di posisi itu, merasa seperti domba yang tersesat di tengah kerumunan, melihat orang lain saling menyapa, saling bertanya kabar, sementara aku duduk sendiri dan tidak ada yang melihat. Tapi hari ini aku mau mengajak kamu melihat sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus. Mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita resapi dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari sudut pandang sang gembala, tapi dari sudut pandang domba yang tersesat. Domba yang merasa hilang, kesepian dan tidak terlihat. Perumpamaan tentang domba yang hilang di dalam Lukas 15. Yuk kita mulai, perlahan dari hati ke hati. Sobat, Tuhan Yesus bercerita di dalam Lukas 15 ayat 3-7 tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Lalu satu domba hilang, dan gembala itu, perhatikan ini, dia meninggalkan 99 ekor yang aman di padang untuk mencari satu yang tersesat. Sekarang, mari kita bayangkan bersama, siapa domba yang hilang itu? Bisa jadi dia adalah domba yang nakal, yang sengaja kabur karena tidak suka dengan aturan sang gembala. Mungkin dia bosan, mungkin dia merasa lebih tahu, mungkin dia ingin mencoba jalannya sendiri. Tapi bisa jadi juga dia adalah domba yang lemah, yang tersesat bukan karena niat, tetapi karena kelelahan, karena terseret arus, karena tidak kuat mengikuti kawanan yang terlalu cepat, karena kakinya terluka dan dia tertinggal. Bisa jadi dia adalah domba yang terluka, yang dipisahkan oleh kawanan karena dianggap tidak cukup baik, terlalu lamban, terlalu berbeda, terlalu bermasalah. Kita tidak tahu persis mengapa domba itu hilang, yang Alkitab katakan hanyalah dia hilang. Dan sobat, dalam kisah ini, yang menjadi fokus bukanlah kesalahan domba itu, bukan kenapa dia hilang, atau siapa yang salah. Yang menjadi fokus adalah reaksi sang gembala. Dia mencari. Dia tidak berhenti, dia tidak berkata, 1 dari 100, gak apa-apa, masih ada 99 yang lain. Tidak, dia meninggalkan yang 99, dia rela meninggalkan kenyamanan, dia rela meninggalkan mayoritas demi satu yang hilang. Dan tahukah kamu sobat, seringkali di gereja kita, justru 99 domba yang nyaman itulah yang dijaga. Kita terlalu sibuk mempertahankan kenyamanan jemaat yang sudah setia. Terlalu sibuk dengan program-program yang berjalan mulus. Terlalu sibuk dengan orang-orang yang sudah baik-baik saja. Dan yang satu itu, yang tersesat, yang terluka, yang diam-diam menangis di pojok, terlupakan, tidak terlihat, tidak tersentuh. Mungkin hari ini kamu adalah domba yang hilang itu. Mungkin kamu merasa tidak terlihat, tidak dijangkau, tidak dihargai. Dan aku ingin kamu tahu, perasaanmu valid, itu nyata, dan Yesus melihatnya. Sobat, izinkan aku berkata jujur, dan ini mungkin terasa berat. Tapi aku mengatakannya karena aku mengasihi gereja.
tubuh Kristus yang kudus. Seringkali gereja kita sibuk dengan yang 99. Kita terlalu sibuk dengan orang-orang yang nyaman, dengan jemaat yang datang setiap minggu, memberi persembahan dengan teratur, melayani dengan baik, tidak pernah merepotkan. Mereka adalah 99 yang aman. Mereka adalah aset gereja yang berharga. Dan dalam kesibukan kita menjaga yang 99 itu, kita melupakan satu domba yang hilang. Kita melupakan janda yang setiap minggu datang sendirian, pulang sendirian, tidak ada yang bertanya kabarnya sepanjang minggu. Kita melupakan remaja yang diam-diam berjuang melawan kecanduan pornografi, yang tidak tahu harus bicara dengan siapa karena takut dihakimi. Kita melupakan pasangan suami istri yang duduk di barisan belakang, sedang diambang perceraian, tidak mau datang ke gereja karena malu dan takut mendapat tatapan sinis. Kita melupakan orang-orang yang bermasalah, yang terlambat datang, yang tidak bisa memberi banyak, yang tidak bisa tampil cantik dan rapi, yang tidak bisa mengikuti semua aturan dan tradisi. Dan ketika domba-domba itu pergi, ketika mereka diam-diam keluar dari pintu belakang, ketika mereka berhenti untuk datang, kita berkata, mereka sendiri yang memilih pergi. Mereka tidak cukup setia, mereka tidak cukup beriman. Tetapi sobat, pertanyaan yang harus kita tanyakan dengan rendah hati adalah, apakah mereka pergi karena tidak ada yang mencari? Apakah mereka pergi karena merasa tidak terlihat, tidak diterima, tidak dicintai? Kita terlalu sibuk memelihara 99 yang nyaman, sampai kita lupa bahwa panggilan Gembala Agung adalah mencari yang hilang. Ini bukan kritik untuk menghakimi, ini kritik untuk memulihkan. Gereja dipanggil untuk menjadi gembala bagi yang hilang, bukan hanya pemelihara kenyamanan bagi yang sudah ada. Tapi sobat, ada kabar baik, kabar yang sangat-sangat baik. Yesus tidak seperti kita. Kita sibuk dengan 99, kita sibuk menjaga yang nyaman, tetapi Yesus justru meninggalkan 99 untuk mencari yang satu, yang hilang, yang terluka, yang tersesat. Ini adalah gambaran yang terbalik dari semua logika di dunia. Di dunia, yang penting adalah mayoritas. Di dunia, yang penting adalah efisiensi. Di dunia, kehilangan 1 dari 100 adalah kerugian kecil yang bisa diabaikan. Tetapi di mata Tuhan Yesus, satu domba yang hilang itu berharga. Begitu berharganya sehingga dia rela meninggalkan 99 yang aman. Begitu berharganya sehingga dia rela menempuh bahaya. Begitu berharganya sehingga dia rela menelusuri jurang yang dalam, melewati semak duri yang tajam, mencari di tempat-tempat gelap demi menemukan satu yang tersesat. Dan ketika dia menemukannya, ketika dia menemukanmu, apa yang dia lakukan? Dia tidak marah, dia tidak menghakimi, dia tidak berkata, "Kamu ini kenapa sih kabur? Kamu bikin susah." Tidak. Dia meletakkan domba itu di atas bahunya dengan lembut, dengan penuh kasih, dan membawanya pulang. Sobat, itu adalah gambaran kasih Allah. Kamu bukan sekadar angka di mata Tuhan. Kamu bukan sekadar data di database gereja. Kamu bukan sekadar angka di kolom kehadiran. Kamu adalah domba yang dicari dengan segenap hati, dengan segala resiko, dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Dan ketika gembala itu menemukan domba yang hilang, ketika kamu ditemukan, yang terjadi adalah pesta di surga. Lukas 15 ayat 7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat." Bukan sukacita kecil, bukan tepuk tangan pelan, bukan ucapan, "Oh, bagus deh," tapi pesta, kegembiraan besar, sorak-sorai di sorga, para malaikat merayakannya. Itulah nilai dirimu di mata Tuhan, sobat. Itulah betapa berharganya kamu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena siapa kamu di matanya. Nah sobat, sekarang aku mau mengajakmu berhenti sejenak. Tutup mata sebentar kalau perlu. Mungkin selama ini kamu merasa seperti domba yang hilang. Mungkin kamu merasa tidak terlihat, tidak dijangkau, tidak dihargai oleh gereja. Dan perasaan itu valid, itu nyata, itu sakit. Aku tidak akan pernah meremehkan itu. Tapi aku mau tanya kamu satu hal, pertanyaan yang mungkin mengubah cara pandangmu.
Pernahkah kamu berhenti menjadi domba yang hilang dan mulai menjadi gembala bagi orang lain yang lebih terluka? Sobat, seringkali kita menunggu seseorang menjangkau kita. Kita menunggu pendeta menelepon. Kita menunggu pemimpin kelompok kecil mengirimkan pesan. Kita menunggu seseorang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Kita menunggu gereja bergerak. Tetapi apa yang terjadi kalau kita semua hanya menunggu? Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mencari. Semua orang diam di posisinya masing-masing. Domba-domba hilang terus bertambah, sementara 99 yang nyaman tetap terjaga. Padahal sobat, kamu bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang. Kamu bisa menjadi gembala bagi domba lain yang hilang. Ada orang di sebelahmu yang lebih terluka dari dirimu. Ada orang di gerejamu yang lebih tersesat dari dirimu. Ada orang di tempat kerjamu yang tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Ada tetanggamu yang sedang berduka dan tidak tahu harus berpaling kemana. Dan Yesus berkata, carilah dia. Kamu mungkin gak punya jabatan, kamu mungkin gak punya gelar teologi, kamu mungkin gak punya semua jawaban, tapi kamu bisa mengulurkan tangan, kamu bisa mengirimkan pesan, kamu bisa bertanya, "Kamu baik-baik saja? Aku di sini, aku mendengarkan." Jangan menunggu menjadi sempurna, jangan menunggu semua lukamu sembuh dulu, jangan menunggu gereja berubah dulu. Mulailah dari posisi yang terluka sekalipun dan jangkau orang lain. Karena sobat, itulah yang dilakukan Gembala Agung. Dan dia memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Oke sobat, aku ingin mengakhiri obrolan kita hari ini dengan satu kebenaran yang harus kamu pegang erat-erat. Simpan di hatimu, biarkan ini meresap. Kamu tidak pernah sekadar angka di mata Gembala Agung. Yesus tahu namamu, bukan sekadar namamu di KTP, tapi namamu yang paling dalam. Dia tahu lukamu, dia tahu di mana kamu berada, secara fisik maupun rohani. Dia tahu pertanyaan-pertanyaanmu, dia tahu kegelisahanmu, dan dia sedang mencari kamu. Bukan dengan terburu-buru, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan segenap kasih-Nya. Dan setelah kamu ditemukan, setelah kamu merasakan kasih-Nya yang begitu dalam, dia memanggilmu untuk menjadi gembala bagi orang lain. Kamu tidak perlu sempurna. Tidak perlu semua lukamu sembuh total dulu. Kamu hanya perlu mau melihat orang di sekitarmu, mau mendengar, mau bertanya, mau menjangkau, mau menjadi saluran kasih-Nya yang telah kamu terima lebih dulu. Sobat, mungkin hari ini kamu masih merasa hilang. Itu oke. Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kamu belum ditemukan sepenuhnya. Tapi ketahuilah, gembala sejati sedang mencari dan pesta di sorga menantimu. Dan besok, ketika kamu sudah merasakan kasih-Nya, mungkin kamu akan menjadi gembala bagi orang lain yang hilang. Kamu bisa menjadi 99 yang meninggalkan zona nyaman untuk mencari satu yang tersesat. Aku mendoakanmu sobat. Semoga hari ini kamu merasa diperhatikan oleh Tuhan. Semoga kamu tahu bahwa kamu sangat berharga di mata-Nya. Dan semoga kamu belajar untuk melihat dan menjangkau orang lain. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Jika ini memberkatimu, bagikan kepada sobatmu yang lain, terutama yang mungkin sedang merasa tidak terlihat. Sampai jumpa di video pintu berkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.